Pada video ini saya akan mencoba membuat rangkaian untuk menggerakkan servo. Nah, ini servonya dengan berbasis Arduino Uno. Adapun untuk alat dan bahan di sini ada kabel USB untuk menghubungkan Arduino Uno dengan laptop. Kemudian ada Arduino Uno. Ini Arduino Uno R3 ya. Kemudian ada kabel jumper. Ini kabel jumpernya. Di sini saya menggunakan kabel jumper male to male. Kemudian ini ada motor servo. Nah, ini untuk jenis motor servo yang saya gunakan yaitu jenis micro servo SG9. Ada laptop untuk melakukan pengkodingan atau pemasukan program ya untuk diupload ke Arduino Uno. Dan untuk proses merangkainya adalah sebagai berikut. Oke, pertama-tama kita lihat di sini. Nah, di sini ada 3 pin ya pada motor servo. Yang pertama ini yang warna coklat, ini adalah ground. Kemudian untuk yang warna merah dia adalah VCC, dan untuk yang warna orange dia adalah PWM-nya atau penggerak motornya ya, datanya. Kemudian kita akan sambungkan sayurannya ya. Ini untuk VCC, ini untuk ground. Saya kasih warna hitam. Kemudian untuk PWM-nya saya sambungkan dengan warna kuning. Kemudian kita hubungkan ke Arduino Uno. Untuk pin ground kita dapat hubungkan ke ground pada Arduino Uno. Mau yang mana saja bebas, kan di sini ada 3 ground ya. Di pin ground. Kemudian untuk VCC saya hubungkan dengan pin 5 volt pada Arduino Uno. 5 volt. Seperti ini. Kemudian untuk satu lagi, ini pilihan atau datanya kita hubungkan ke pin 9 pada Arduino Uno. Yang sederhana bukan? Ini selesai. Ini untuk rangkaiannya, dan untuk penggeraknya di sini saya akan menggerakkan servo ini, menggerakkan servo dengan serial monitor pada Arduino Uno, yang mana inputannya berasal dari keyboard. Nah, kita lihat pada sesi berikutnya. Sebelumnya kita hubungkan dulu kabel USB-nya dengan Arduino. Nah, sampai terdengar bunyi klik. Selesai. Sudah, ini baru kita melakukan pemrograman. Oke, setelah rangkaian selesai dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu tahap pengkodingan atau pemrograman. Di sini saya sudah siapkan beberapa program atau coding yang akan menggerakkan motor servo. Baik, kita coba program yang pertama. Nah, ini dia untuk program yang pertama. Berikut codingannya. Nah, seperti ini codingannya. Kemudian kita simpan. Oke, dan codingan berhasil kita compile. Seperti ini.
pada Arduino Uno dan portnya pada COM5 Arduino Uno. Kemudian kita upload. Ini dia servernya. Selesai diupload, kemudian kita buka serial monitornya. Nah, di sini terlihat masukkan sudut servo. Nah, ini posisi awal servo seperti ini. Kemudian kita masukkan sudut servo senilai 90 derajat. Apa yang akan terjadi? Dan ternyata servo diam. Kenapa servo diam? Karena memang itu merupakan sudut awalnya dari servo, yaitu pada sudut 90 derajat dan 0 derajat. Oke, kemudian kita masukkan sudut lain, yaitu senilai lebih dari 90 derajat ya. Misalnya saya masukkan di sini 100 ya, 100 derajat. Kita akan lihat. Nah, pergerakannya sedikit sekali ya. Kita coba dengan sudut lain yang lebih besar. Nah, coba 180 derajat ya. Kita lihat bagaimana pergerakannya. Nah, servo akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam pada sudut lebih dari 90 derajat. Nah, seperti itu ya untuk kesimpulan pertama. Kemudian kita pause dulu serial monitornya. Nah, posisi servo akan kembali ke semula lagi. Memang defaultnya seperti itu. Kita akan mencoba nilai sudut yang kurang dari 90 derajat, yaitu misalnya saya akan berikan sudut 30 derajat. Bagaimana perputarannya? Kita lihat. Nah, perputarannya ini searah dengan arah jarum jam. Maka dapat kita simpulkan di sini bahwa pada codingan yang pertama ini servo ini kan diatur oleh serial monitor yang mana jika sudutnya lebih dari 90 derajat, maka perputaran servo akan berlawanan dengan arah jarum jam. Dan jika sudut yang diberikan kurang dari 90 derajat, But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Codingan ini udah bisa seperti ini ya. Jadi harus kita buat dulu baru bisa monitornya. Kemudian pada saat kita mengulang atau menentukan nilai sudut lain, maka otomatis nanti servonya akan kembali ke posisi defaultnya. Seperti itu untuk codingan yang pertama. Oke, ini dia untuk codingan yang kedua. Cukup sederhana, cukup simpel. Codingan yang kedua ini akan membuat servo bergerak secara kontinus atau terus-menerus ya, dengan delay waktu sebesar 3000 mikrosecond. Oke, sebelumnya kita compile dulu, kemudian compile. Oke, dan berhasil di-compile. Kemudian karena sudah terpasang, kita bisa keluar di kita langsung upload saja. Nah, ini berhasil di-upload dan gerakan servo akan terus menerus seperti ini dengan delay waktu 3000 mikrosecond. Nah, kita lihat ya, amati pergerakannya. Jadi dia tidak berputar satu kali putaran ya, melainkan membentuk sudut 180 ya. Jadi pas dia sudah membentuk 180 derajat, dia balik lagi. Nah, seperti ini gerakannya. Nah, ini udah mentok, balik lagi. Seperti itu ya. Nah, ini untuk codingan yang kedua. Nah, nilai dari delaynya dapat kita tentukan. Oke, kita lanjutkan ke codingan yang ketiga. Oke, ini dia untuk codingan yang ketiga. Jadi nanti akan
kita ubah si posisi dan kecepatan dari si servonya. Kita compile dulu. Oke, berhasil. Kemudian kita upload. Nah, sudah berhasil upload ya. Ini servonya. Kita buka serial monitornya. Oke, ini dia untuk serial monitornya. Di sini kita masukkan posisi dan delaynya. Misalnya kita masukkan posisinya pada sudut berapa ya? 180 saja ya, biar kita terlihat perputaran servonya. Dengan delay saya masukkan 0 dulu ya, jadi nggak usah masukin delaynya. Enter. Nah, seperti itu geraknya. Nah, di sini juga terdeteksi ya, delaynya 0 mikrosecond. Kemudian kita ubah delaynya jadi 5 misalnya, 5 mikrosecond. Oke, kita save. Nah, seperti itu. Jadi dia ada jeda dulu gitu. Kalau yang tadi kan tanpa jeda langsung. Kemudian kita coba ubah sudutnya 30. Nah, 20 aja deh, 20. Tanpa kita masukkan delay. Nah, kan kecil ya, sudutnya juga kecil. Kita masukkan 50 deh. 50, delaynya 10. Lihat. Untuk codingan yang kedua ini, dia kan sudah diputar nih sesuai dengan inputan posisi dan delaynya. Nanti dia akan balik lagi ke posisi awalnya. Di sini ditunjukkan di codingan ini. Jadi kesimpulannya untuk codingan nomor 3 atau yang ketiga ini, dia dapat mengatur posisi dan delay dari suatu servo. Jadi ya, pergerakan servo ini dapat diatur dengan mengubah nilai sudut dan nilai delay yang kita inginkan. Seperti itu. Kita lanjutkan ke codingan yang selanjutnya. Oke, ini untuk codingan yang keempat ya. Jadi dia bakal mengubah kecepatan dari si servo ini. Jadi servo speed control ya. Kita coba compile. Ya. Oh, berhasil kita compile. Selanjutnya kita upload. Nah, ini berhasil kita upload ya, dan si servo langsung bergerak. Ini untuk kecepatan defaultnya dia seperti ini pergerakannya. Coba kita kontrol di serial monitor. Nah, ini untuk serial monitornya. Ini kecepatan defaultnya seperti ini. Bagaimana jika kita enter beberapa, misalnya saya masukkan di sini 5. Lihat, akan seperti apa? Nah, pergerakan menjadi lebih lambat ya. Lebih lambat. Kemudian perputarannya juga 180 derajat saja. Mungkin kurang ya. Coba kita ubah lagi ke nilai. Saya masukkan 8. Seperti ini pergerakannya. Hampir sama ya. Tapi mungkin nilainya cukup lama. Kita masukkan lagi 1 misalnya. Sama ya. Jadi mungkin maksud codingan ini dia mengubah kecepatan servo menjadi lebih lambat dengan menekan sembarang nilai, dan outputnya akan 0 mikrosecond seperti yang terlihat pada serial monitor. Pada codingan kedua ini yang diatur itu kecepatan servo, dan yang kita inputkan nilainya itu yaitu nilai dari waktunya atau waktu delaynya. Kenapa yang kita inputkan nilainya? Karena kecepatan pasti
bergantung terhadap waktu ya. Jadi kita ubah nilai dari waktunya. Untuk sudut mungkin tidak berubah ya, karena tetap seperti ini. Mau berapapun kita inputkan IP-nya. Oke, ini untuk codingan ini. Oke, mungkin untuk codingan sudah selesai dan untuk simulasi juga sudah selesai. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila penjelasannya mungkin agak kurang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.